Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Gerbang Pasar Setan Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Kailix. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Pasar Setan Gunung Lawu. Jakarta pada sore hari. Langit sore di Jakarta mulai berubah kelabu. Di kafe kecil berhiaskan lampu gantung redup di kawasan Blok M. 4 sahabat duduk melingkar di pojokan. Meja kayu bundar penuh gelas kopi setengah habis dan beberapa cemilan yang sudah kosong. Udara gerak, kipas di langit-langit cuma berputar malas. Rania Prameswari, selonjoran santai, hoodie hitamnya disampirin ke bahu. Serius nih, lu semua udah fix? Gue udah booking penginapan di base camp Cemoro Kandang. Jangan ada yang drama tiba-tiba cancel ya. Aruna Utami melirik dari balik layar ponsel. Gue sih ikut, Ran. Kapan lagi ke Lawu bareng kalian? Udah lama nih gak ngerasain dingin gunung. Ya tapi Lawu, men. Gumam Sekar Ayudhya, nadanya pelan tapi tegas. Gunung itu beda, banyak cerita miring soal jalur lamanya. Pasar setan, gerbang batu, orang hilang bertahun-tahun. Laras Weningrat ngakak pelan. Loh, ngeri banget kayaknya. Urban legend gitu doang, masa iya sih lu percaya sama pasar jin di tengah gunung? Kalau ada pasar beneran malah enak, bisa beli gorengan. Suasana mendadak hening, suara denting gelas dari meja lain terdengar jelas. Sekar menyandarkan punggung menatap lampu gantung berayun pelan. Gue gak tahu ya, tapi semalam gue mimpi aneh. Apa? Kayak gue jalan sendirian di hutan, terus ada gerbang gede dari batu hitam. Di balik gerbang itu rame banget kayak pasar, tapi orang-orangnya gak punya muka. Serius lu? Iya Runa, mereka semua membisu. Cuma ngeliatin gue, terus ada yang narik tangan gue dari belakang. Suara cewek berbisik, jangan lewat jalur lama. Gila kan? Laras mengangkat alis setengah percaya. Mimpi doang kali. Sekar melirik mereka satu persatu. Masalahnya gue gak pernah ke Lawu, gak pernah baca soal gerbang batu itu. Tapi di mimpi gue jelas banget loh. Udahlah, mau naik gunung apa mau ngeliput dunia lain sih? Lu sendiri bilang kan mimpi kadang cuma mainan otak. Gue cuma bilang hati-hati aja, Rania. Kalau ada pasar setan beneran, gue mau belanja jaket biar gak kedinginan dah. Semua tertawa kecil kecuali Sekar yang masih menatap kosong ke arah luar jendela kafe. Hujan rintik mulai turun. Di kejauhan di balik kabut kaca yang mengembun, Sekar sempat melihat bayangan seseorang berdiri di trotoar. Rambut panjang menutupi wajah, diam tak bergerak. Sekar mengerja bayangan itu hilang. Besok beli tiket kereta ya? Suara Rania memecah lamunannya. Kita jalan minggu depan. Sekar mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya perasaan gak enak itu makin kuat. Mungkin Lawu memang bukan gunung biasa. Seminggu kemudian, stasiun Pasar Senen pagi itu penuh sesak. Suara pengumuman kereta bercampur hiruk pikuk para penumpang di tengah keramaian. Rania berdiri sambil menenteng carrier biru gede. Kacamata hitam nangkring di atas kepala.
Mana sih si Laras? Udah mau berangkat juga ih. Tenang Ran, itu dia. Aruna menunjuk. Laras datang lari-lari kecil bawa tas selempang dan koper kecil. Sorry, tadi ojeknya muter-muter gak jelas. Makanya dari tadi gue bilang mending ojek motor bukan mobil. Sekar semua melirik sambil menyeruput es kopi dari gelas plastik. Mereka akhirnya kumpul berempat, berpelukan sebentar. Suasana excited bercampur canggung. Gila sih, kita beneran ke Lawu. Dari wacana 3 tahun lalu akhirnya kejadian juga. Padahal dulu lu yang paling males naik gunung. Hehehe. Waktu itu kerjaan numpuk kali ya. Sekarang libur, gas lah. Udah berangkat sekarang, nanti ketinggalan kereta malah Lawunya tinggal cerita doang. Sekar berdiri mengangkat karirnya. Sepanjang perjalanan ke Solo, obrolan mereka ngalor ngidul tentang film horor terbaru, gosip seleb K-pop, sampai bahas mantan. Rat, lu fix mau lewat jalan Cemoro Kandang? Tanya Laras sambil ngunyah ciki. Kata temen kantor gue Cemoro Sewu view-nya cakep loh, sunrise dapet banget. Gue udah cek, Cemoro Kandang lebih landai. Lo mau nanjak tajam kayak di Merbabu waktu itu? Pegel men. Setuju gue, kapok dengkul gemeteran. Sekar diam saja, matanya menerawang ke jendela. Langit di luar mendung tipis. Lihat deh tuh, awan-awan kayak gini selalu aneh kalau mau ke gunung. Kayak ngasih tanda. Elah Sekar, jangan bawa-bawa feeling jelek mulu dah. Santai aja kali ini. Lo beneran yakin mau ikut? Jangan maksa lo kalau gak enak hati. Yakin gue cuma ngerasa aneh aja, tapi gak apa-apa. Bener kata lo, mungkin cuma pikiran doang. Mereka diam sebentar lalu Aruna nyeletuk. BTW, nanti pas muncak kita foto ya, yang proper buat feed IG. Ya jelas lah, masa naik gunung gak ada konten. Semua tertawa lagi, suasana cair. Bahasan berubah ke outfit gunung. Jaket mana yang matching sama sepatu, sampai warna sleeping bag. Tidak ada yang sadar, dari bangku kereta seberang seorang pria tua berpakaian kusam memperhatikan mereka diam-diam. Matanya tajam, bibirnya bergerak pelan seolah berbisik sesuatu. Tidak ada yang mendengar bisikan itu kecuali Sekar yang tiba-tiba merinding, bulu tengkuknya berdiri. Kenapa Kar? Enggak, perasaan doang kali. Kereta melaju terus menuju kota kecil di kaki Gunung Lawu. Petualangan mereka baru dimulai. Solo siang hari, kereta akhirnya sampai. Suasana stasiun gak seramai Jakarta. Udaranya pun terasa beda, lebih sejuk, lebih tenang. Tapi justru itu bikin Laras gelisah. Gue gak ngerti deh kenapa di sini hawanya kayak beda gitu. Perasaan lu doang kali Ras. Gue malah seneng, adem banget di sini. Jawab Aruna. Sekar masih diam. Sejak tadi matanya sibuk melirik ke arah sudut-sudut bangunan tua stasiun, seolah ada sesuatu yang aneh tapi belum jelas apa. Mereka segera menaiki mobil sewaan menuju basecamp Cemoro Kandang di Tawangmangu. Jalan berkelok melewati hutan pinus dan jurang curam. Langit mendung bergelantung rendah, kabut tipis mulai turun. Buset, makin ke atas makin serem aja jalannya. Kayak setting film horor lokal, kata Rania setengah bercanda. Sopir yang dari tadi diam tiba-tiba nyeletuk, nadanya berat. Gunung Lawu memang beda mbak, banyak cerita di sini. Apa tuh pak? Katanya ada jalur lama yang gak boleh dilewatin. Katanya sih itu jalur pasar setan, tapi orang-orang Jakarta biasanya gak percaya cerita ginian. Yaudah pak, jangan nakut-nakutin, kita udah capek dari tadi di kereta. Nggak nakut-nakutin mbak, cuma bilang kalau ada jalan bercabang ke kiri jangan ikutin. Ikutin jalur resmi aja. Kalau ada yang bisik atau panggil, jangan noleh, jangan jawab. Hening sejenak di dalam mobil. Rania melirik kaca spion, melihat Sekar nunduk, wajahnya pucat. Lu kenapa Sekar? Sekar nggak langsung menjawab, tangannya meremas tali karirnya.
Tadi di stasiun ada yang bisik ke gue. Bisik apaan? Gue gak tahu, gak jelas, cuma dingin banget rasanya. Laras tiba-tiba tepuk paha Sekar nyengir. Udah, lu lebih banget, Kar. Udah sore nih, mending tidur bentar. Ntar sampai base camp udah fresh. Rania hanya bisa menarik napas dalam hatinya. Rasa was-was mulai muncul, tapi dia tahan. Setelah 1 jam, akhirnya mereka tiba di base camp Cemoro Kandang. Bangunan sederhana dari kayu dikelilingi pohon-pohon tinggi. Suasana dingin langsung menusuk kulit. Ini base campnya, besok pagi baru muncak ya. Iya Pak, makasih. Saat turun dari mobil, Laras menggosok-gosok tangannya. Gila dingin bener, gue kira Bandung udah dingin. Lalu parah sih ini. Enak malah, udara bersih gak kayak Jakarta. Kapan lagi coba? Saut Aruna, mereka masuk ke base camp disambut penjaga tua berkemeja flanel lusuh. Wajahnya keras, tatapan matanya tajam menilai. 4 orang. Iya Pak, mau muncak besok. Si bapak cuma ngangguk, lalu nyeret sandal ke ruang dalam. Suara sandal kayu berdecit pelan di lantai. Suasana base camp kosong. Sepi, gak ada pendaki lain. Sepi amat ya. Liburannya bentrok kali. Atau orang malas muncak pas musim hujan. Mereka taruh barang-barang selonjoran di ruang depan base camp ini sederhana. Dinding kayu tua, lampu kuning temaram. Di pojok ruangan tergantung foto-foto pendaki lama, sebagian mulai pudar. Sekarang memandangi foto-foto itu. Ran, apa? Itu lihat dia di pojok. Ada yang aneh gak? Rania ikut nengok. Sebuah foto lama lusuh tampak sekelompok pendaki berpose di puncak Lawu. Tapi di antara mereka ada bayangan hitam samar berdiri di belakang. Rania merinding. Udahlah Kar, lu capek kali, jangan mikir aneh-aneh. Sekar semua menghela napas pelan, tapi perasaannya semakin tidak enak. Di luar base camp, angin malam mulai bertiup. Hutan di sekitar Cemoro Kandang berdesir pelan, seolah menyambut kedatangan mereka. Malam itu di base camp Cemoro Kandang begitu dingin. Udara lembab menempel di kulit, menusuk sampai tulang. Keempat gadis itu berdiam di ruangan tidur sederhana. Satu ruangan lebar beralas matras tipis. Lampu kuning temaram bergoyang pelan tertiup angin. Gila dingin banget anjir. Gue kira di base camp bakal mendingan, ternyata malah kayak kulkas. Aruna cekikikan pelan. Lu manja banget sih. Nikmatin aja Laras. Besok pagi lu bakal kangen hawa dingin gini waktu mulai nanjak. Rania duduk senderan di dinding kayu. Matanya melirik ke jendela kecil yang menghadap ke hutan. Gelap total, hanya bayangan pepohonan menjulang seperti dinding hitam besar. Sekar yang dari tadi diam tiba-tiba duduk tegak, wajahnya pucat. Dengar gak barusan? Apa sih Sekar? Gue tau lu penakut, tapi please jangan parnoan gitu deh. Rania kesal. Sekar menelan ludah, matanya tidak lepas dari jendela. Ada yang ketawa dari luar. Mereka semua hening, napas tertahan. Tiba-tiba suara cekikikan tipis jauh dari hutan. Rania menegang. Laras langsung menarik selimut sampai nutup kepala. Anjir, jangan bercanda Sekar. Gue gak bercanda, sumpah ada suara ketawa beneran barusan. Aruna bangkit, jalan pelan-pelan ke jendela. Meraihnya sambil hati-hati ngintip keluar. Kosong, cuma hutan doang, gelap gini mana kelihatan. Sekar menggigit bibir, jantungnya makin cepat. Sejak sore tadi perasaannya sudah tidak enak, sekarang makin jelas. Rania melirik jam tangan. 23:47. Udah malam banget, udah tidur aja, besok pagi kita summit. Ntar kalau capek gara-gara begadang malah gak kuat nanjak, kata Rania pelan, nyoba nenangin yang lain juga dirinya sendiri. Mereka semua akhirnya berbaring lagi. Suara tenda kayu yang retak-retak pelan menemani. Tapi Sekar tetap terjaga.
Matanya tidak bisa lepas dari jendela. Ada bayangan hitam di balik pohon besar di kejauhan diam. Tidak bergerak seperti mengawasi. Sekar menelan ludah, merem rapat-rapat. Besok pagi kita naik, habis itu pulang. Angin berdesir di luar. Sekar mendadak buka mata lebar-lebar. Suara bisikan itu jelas di telinganya, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia menoleh ke teman-temannya, semuanya sudah tidur atau pura-pura tidur, atau suara dari luar makin kencang. Ayo Sekar, keluar. Sekar terdiam. Matanya terpaku ke arah pintu basecamp yang perlahan bergoyang pelan, berderit sendiri. Udara di ruang makin dingin. Lalu suara langkah pelan mendekat dari arah teras. Sekar menahan napas, badannya tidak bisa bergerak sampai semua tiba-tiba hening. Angin berhenti, suara langkah hilang, pintu kembali diam. Sekar menutup wajah dengan tangan. Gemetar, dia sadar. Malam pertama ini baru permulaan. Pagi itu sinar mentari tipis-tipis menembus kabut tipis di cemoro kandang. Udara segar menusuk hidung, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Laras menggeliat di sleeping bag, menguap lebar. Ngantuk parah tapi excited juga sih. Hari ini muncak. Aruna udah sibuk ngeluarin barang dari carrier. Sarapan dulu woi, jangan langsung packing. Lo bisa pingsan di jalur kalau perut lo kosong. Rania duduk sambil nyoba ngatur napas. Matanya masih berat, tapi ada semangat aneh di dalam dada. Sementara itu Sekar diam, wajahnya masih pucat. Malam tadi terus mengganggu pikirannya. Lagi asik prepare, tiba-tiba si penjaga basecamp muncul di depan pintu. Lelaki tua berjaket lusuh, wajah keras penuh kerut. Matanya dalam seperti menyimpan sesuatu. Kalian rombongannya mau muncak ya? Iya Pak. Sebelum naik saya mau kasih peringatan. Di laut jangan sembarangan ngomong. Jangan sompral. Jangan menghina apapun yang kalian lihat atau dengar. Apalagi kalau nanti di atas. Kalau kalian ngerasa dengar ada suara pasar. Pasar apa Pak? Pasar setan. Laras menahan ketawa kecil, berbisik dan nyolek Sekar. Urban legend banget nih. Pas banget sama cerita di TikTok. Jangan anggap remeh. Kalau kalian dengar suara pasar, suara orang ramai, suara dagang, suara tawar-menawar, abaikan, jangan nengok, jangan nyari asal suaranya, apalagi jangan pernah ikut beli atau jawab tawaran apapun. Semua mendadak hening. Sekar sudah pucat. Aruna senyum simpul. Rania menelan ludah. Laras malah ngelirik keluar jendela, pura-pura gak dengar. Dan satu lagi, jangan pernah keluar jalur resmi. Jalan di Lawu ini ada yang tidak bisa diukur sama peta atau kompas. Kalau nyasar kalian gak bakal pulang. Rania buru-buru senyum sopan. Siap Pak, makasih peringatannya, kita bakal hati-hati kok. Si bapak menghela napas panjang seperti tidak yakin mereka bakal nurut. Kalau kalian masih nekat ngomong sembarangan atau geledek yang gak kelihatan, ya jangan salahin kalau dipanggil masuk pasar setan. Dia lalu keluar meninggalkan suasana ruangannya mendadak dingin. Serius amat sih. Gue kira bapak-bapak basecamp cuma mau ngingetin cuaca. Malah bahas pasar setan. Udah Laras, anggap aja ini nasihat buat jaga-jaga biar aman. Cierannya mulai takut ya. Gue mah santai nak, cuma ya jangan anggap enteng juga. Sekar diam, wajahnya pucat lagi. Dalam hati suara bisikan semalam masih jelas terdengar. Jangan keluar jalur. Jangan jawab suara pasar, jangan ikut jual beli. Please jangan sampai kejadian beneran. Mereka berempat akhirnya beres prepare. Carrier sudah rapi, sepatu sudah dipasang, jaket hangat dipakai.
Hari masih pagi, perjalanan ke puncak dimulai. Dan entah kenapa hawa aneh terasa sejak kaki pertama melangkah ke jalur pendakian. Kabut tipis mulai menari di antara pepohonan pinus saat mereka berempat melangkahkan kaki ke jalur pendakian Cemoro Kandang. Suara tanah lembab tergilas sepatu boots mereka mengiringi langkah-langkah awal itu. Udara dingin menusuk pipi, tapi sinar matahari pagi lumayan bikin hangat. Asli deh, pemandangannya cakep juga. Aruna buka suara nyengir sambil menarik napas dalam-dalam. Daerah kota mah kalah jauh sama sini. Laras yang berjalan di depan menyandarkan carrier di pundak. Iyalah, ini hutan laut coy, lu kira Ancol. Mereka ketawa kecil, suasana mulai cair. Meski di antara celah pohon masih terselip rasa cemas yang Sekar bawa sejak semalam. Sekar melangkah paling belakang, sesekali menunduk, matanya kosong, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Rania yang sadar langsung rangkul pundaknya. Sekar, ayolah jangan cemburu terus. Kita muncak nih kan, ini impian lu dari tahun-tahun kemarin kan? Iya, cuma masih kepikiran omongan si bapak tadi. Laras nyenggol dengan Sekar dari depan. Udahlah Kar, jangan dibikin parno. Gue yakin itu cuma buat nakut-nakutin pendaki baru biar nggak ngelantur ngomong jorok di jalur. Ya masuk akal sih. Namanya juga gunung sakral kan, ada aja mitos buat jaga kelestarian tempat. Gue sih percaya aja, tapi nggak mau takut juga. Yang penting kita jaga sikap udah. Sekar diam sesaat terus buang napas panjang. Oke deh, gue coba happy ya. Laras tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku carrier sampingnya. Ini Sekar, biar semangat. Gummy bear rasa strawberry favorit lo. Sekar bengong terus tertawa kecil. Ih, norak banget Ras bawa beginian ke gunung. Gila lo, ini penyelamatmu di atas nanti tahu. Mereka semua tertawa, suasana jadi cair lagi. Nih Aruna, lu juga mau kan? Wih mantep, ini baru bekal pendakian Sultan. Rania ikut makan sambil ngerapin tali karabiner di pinggang. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh lagi Sekar. Kita berempat lengkap, gak bakal kenapa-napa. Lu harus enjoy dong, kapan lagi muncak bareng kayak gini. Sekar akhirnya tersenyum beneran. Rasanya hangat lihat teman-temannya yang care. Oke, gue coba nikmatin demi foto di puncak yang epic. Mereka semua ketawa lagi. Suara mereka pecah di tengah jalur tanah sempit di bawah pohon pinus. Suasana masih adem. Angin masih bersahabat, langkah kaki masih ringan. Tapi jauh di balik pohon-pohon tua itu, ada sepasang mata yang memperhatikan. Diam, sabar menunggu, dan tempat itu masih hening. Untuk sementara. Akhirnya setelah hampir 1 jam nanjak santai sambil ngobrol random, 4 cewek tangguh itu sampai juga di pos 1. Sebuah lapak kayu tua berdiri miring di samping batu besar. Daun-daun cemara gugur di sekitar tanah keringnya agak lapang. Udara dingin tetap nempel di kulit, tapi keringat sudah mulai bikin leher basah. Yes, pos 1. Hidup gue selamat. Aruna berteriak lebay sambil menjatuhkan diri di atas batu gede. Astaga, baru pos 1 udah drama begini nak. Laras geleng-geleng, narik buff dari lehernya. Mikir bro, puncaknya masih jauh. Ya elah Ras, jangan ngingetin please. Biar gue bahagia dulu. Enak banget gini kayak dipanggang gratis. Rania duduk sambil buka botol minum, ngelirik Sekar yang masih kelihatan mikir. Sekar, lu gak apa-apa kan? Sekar ngeluarin senyum lemah tapi lebih tulus dari tadi. Gak apa-apa, cuma pusing dikit. Mungkin kurang air. Gue bilang juga apa, makanya jangan mikir serem-serem terus nih. Ini penyelamat hidup manis-manis bahagia. Laras ngeluarin coklat Silver Queen batangan dari carrier. Wih, beneran bawaan Sultan nih Laras. Aruna langsung duduk tegak, nyamber coklat dari tangan Laras.
Lah bukan buat lu tolol, buat Sekar. Ya elah, pelit amat jadi orang. Demi persahabatan, Ras. Rania tertawa sambil nyuapin potongan kecil coklat ke Sekar. Nih biar manis kayak lu, Kar. Di Cilura. Ngomong-ngomong, siapa tadi yang kentut di jalur pas kita ngelewatin tanjakan kecil? Bau banget asli. Sumpah demi Tuhan bukan gue. Laras ngakak sambil nutup mulut. Gue tahu tuh siapa. Sekar ikut-ikutan senyum jahil. Aruna, aku aja, gue lihat lo nunduk-nunduk curiga tadi. Hah? Serius gue? Sumpah ya, fitnah tuh dosa di gunung. Bisa nyasar loh. Tawa pecah di antara mereka berempat. Udara jadi hangat, kabut tipis menari di ujung jalur. Mereka duduk di tanah, menyender ke carrier masing-masing, ngambil bekal kecil yang dibawa dari base camp. Habis dari sini kira-kira berapa lama sampai pos 2 ya? Sekar nanya sambil ngelempar kulit permen di trash bag kecilnya. Kurang lebih sejaman. Kalau santai, tapi kalau lo nggak lemes-lemes gitu. Hah? Gue korban mindset horor tau. Sekar cemberut pura-pura. Rania garu-garu kepala. Tapi serius deh, si bapak sopir kemarin sama bapak penjaga base camp tadi serem gak sih cara ngingetinya? Iya, kayak di film horor zaman dulu. Kayak jangan belok ke kiri atau lo nggak pulang. Suara Aruna diturunin nirun ada bapak tua. Mereka langsung tertawa lagi. Udahlah, jangan ngeri-ngeriin. Pokoknya jangan belok kiri dan jangan jajan di pasar setan. Janji? Laras angkat 2 jari. Mereka semua serempak menjawab dan ketawa. Laras tiba-tiba menyalakan musik dari handphone kecil di kantong carrier. Lagu indie melo pelan-pelan nyebar di udara pagi Gunung Lawu. Mereka diam sejenak menikmati angin sejuk yang membawa wangi tanah basah dan daun tua. Ini nikmat banget sumpah. Kayak semua beban hilang. Sekar senyum kecil. Aruna ngangguk sambil nutup mata. Iya, kerjaan mah racun, apalagi Blok M. Bikin kantong boncos. Mereka bertiga saling lirik dan tertawa. Hari itu dunia terasa aman, ringan. Tempat itu masih diam, masih menunggu. Perjalanan menuju pos 2 ternyata tidak seberat yang dibayangkan. Jalurnya agak nanjak, tapi tanahnya kering dan gak licin. Matahari sudah mulai naik lumayan tinggi, bikin kabut di antara pohon cemara tipis mulai menguap. Ras, lu yakin kita lewat jalur bener kan? Jangan-jangan ini jalur ninja. Seletuk Aruna sambil ngesot naik tanjakan kecil. Ninja apaan? Ini jalur resmi bego. Laras balas sambil ketawa nyender ke trekking pool. Serius dah, jalur ini sepi banget. Dari tadi gak ada pendaki lain. Kita doang, jangan-jangan ini udah masuk jalur itu. Aruna menunjuk kiri-kiri gak jelas sambil matanya ngelirik aneh. Apalagi lu, pasar setan. Sekar diam di belakang, tapi mendengar mereka bercanda gitu malah senyum. Udah nah, jangan lebay. Dari tadi lo nyebut-nyebut pasar setan. Lama-lama ntar ada yang dengar beneran lo. Suaranya pelan, setengah takut, setengah bercanda. Aruna pasang gaya sok gagah. Halah, gue gak takut gituan. Nih ya, kalau bener ada, gue tawar dah mereka. Minta diskon iPhone 16 Pro Max. Mereka semua tertawa ngakak sampai ngos-ngosan. Gila ya lu. Masa setan jualan iPhone sih? Ya kan katanya pasar. Masa gak ada gadget cornernya? Jangan-jangan ada bar dukun official store di pojokan. Bonus susu glowing, Kak. Sekar akhirnya gak bisa nahan ketawa kecil keluar juga. Astaga, garing banget bercandaannya. Beneran nih kalian mau nyari masalah sama yang di atas sana? Iya Sekar, Aruna emang rese. Kita udah diingetin gak boleh sembarangan ngomong, tapi dia malah nyebut diskon setan. Mati lu nak. Ya elah, siapa tahu beneran ada promo midnight sale di pasar setan. Beli tuyul gratis genderuwo. Wah gawat tuh, genderuwonya auto nemenin di kamar kos dan nemenin deadline lu sampai selesai.
Celetuk Laras, Sekar yang sudah mulai nyaman ikutan nambahin. Lu pada jangan macem-macem dah, takutnya yang di sana denger terus bilang cocok nih buat barter nyawa. Suara kecil dari semua kanan bikin mereka semua langsung freeze sejenak. Mata mereka melirik serempak ke arah sumber suara. Apaan tuh? Burung kali? Laras sok santai padahal napasnya nahan. Ternyata benar, seekor burung kecil loncat di balik akar pohon. Kirain apaan, gue kira tuyul pengantar paket Shopee. Anjir, lo mikirnya jauh banget nak. Mana ada tuyul nyambi kurir Shopee. Bisa aja orderan dari dunia gaib. Kak, pesanan boneka santetnya udah sampai nih. Kasih bintang 5 ya kak, biar dapat diskon pocong edisi limited. Mereka semua langsung ngakak sampai pundak gemetar. Akhirnya jalur landai di depan mereka ngebuka ke pos 2. Lapangan kecil dengan satu bangku kayu reot dan pohon besar di tengah. Tempat itu lumayan teduh, cocok buat istirahat bentar. Yes, pos 2. Hidup kita selamat lagi. Aruna jatuh dramatis di bangku. Laras ngeluarin roti sobek. Makan dulu nih, jangan sampai kelaparan di atas. Rania duduk buka air mineral, ngelirik Sekar yang kali ini senyumannya udah lebih lepas. Sekar, gimana? Udah mendingan kan? Udah, thanks ya. Berisiknya kalian bikin mood gue balik. Makanya kita bawa Aruna buat musir setan dengan jokes garingnya. Jin kabur semua jadinya. Jangan gitu Ras, Jin juga butuh hiburan loh. Gue tuh stand up komedi spesialis dunia lain. Angin sepoi-sepoi lewat, suasana di pos 2 adem, tenang, dan untuk sesaat mereka lupa soal mitos, pasar misterius atau larangan-larangan aneh itu. Tapi di balik semak di pinggir jalur, ada sesuatu yang memperhatikan, diam tidak bergerak, menunggu. Tempat itu masih hening untuk sementara. Perjalanan menuju pos 3 dimulai lagi. Jalur makin menanjak. Pohon-pohon rapet, daun-daun cemara jatuh kayak selimut coklat di tanah. Udara mulai dingin walau matahari makin meninggi. Ras, ini bener kan ya masih di jalur resmi? Aruna merasa jalan semakin sempit. Kok makin mirip jalan setapak ninja di kartun Jepang ya? Udah, lo mau jalur resmi atau teleport ke pasar setan beneran? Diam aja nak, bawa sial lo. Lu ngomong mulu. Kalau gue hilang di sini jangan nyari ya. Langsung cari di Shopee section dunia lain. Ya elah, drama mulu. Tapi gue suka sih rame gini, kayak nostalgia naik gunung pertama kali. Rania ngelirik Sekar dari belakang. Sekar akhirnya senyum juga, kan dari awal gue bilang mendaki itu healing bukan horror movie. Iya, tapi perasaan gue gak enak aja tadi. Tapi udah mendingan sekarang. Tiba-tiba Laras nyetop langkahnya. Bentar, denger gak? Mereka semua langsung diam. Hah? Denger apaan? Kayak ada suara gamelan pelan banget. Mereka semua menahan napas, sunyi hanya desir angin dan daun gugur. Gue gak denger apa-apa, Ras. Jangan ngaco sumpah. Rania nyeletuk sambil lirak-lirik kanan kiri. Laras nyengir kecut. Ya mungkin halu kali ya, kecapean kali gue. Atau jangan-jangan udah di pasar Lawu. Ada wedding fair di dunia setan tuh. Promo pernikahan jin gratis kuda terbang. Aruna bercanda ngelepas ketegangan. Mereka ketawa lagi, canggung tapi ketawa juga. Aduh nak, sumpah lu besok-besok kalau ke gunung bawa abang deh. Sekar nyubit lengan Aruna pelan. Beberapa menit kemudian mereka ketemu percabangan kecil jalur resmi lurus. Tapi ada jalan kecil melipir ke kiri, penuh daun jatuh, kayak udah lama gak dilewati siapapun. Rania berhenti. Ini jalur apaan? Kok ada pecahan jalur kayak gini? Laras garuk kepala. Gue gak tahu, setahu gue jalur resmi lurus. Sekarang ngelirik ke kiri, jalur itu sepi banget. Bahkan angin pun kayak enggan ngelewatin situ. Udara dingin aneh ngerayap di kulit. Aruna udah mau melangkah ke jalur itu sambil ngelawak. Kayaknya ini shortcut pasar setan nih. Rania langsung narik ransel Aruna. Gila, jangan lewat situ bego.
Udah dibilang jangan lewat jalur aneh. Refleks Ran, maaf sumpah. Udah, jalan lurus aja, jangan bercanda lagi. Gue mulai gak enak nih. Mereka semua nurut, jalan lurus. Diam sebentar sebelum akhirnya samar-samar suara terdengar dari semak di samping jalur. Jangan lihat ke sana, jangan noleh, sumpah. Gue ngerasa gak enak banget. Bisik Sekar pelan, suara ceweknya lemas. Aruna diam, mulutnya rapat, kali ini gak ada bercanda. Setelah melewati jalur sempit itu, akhirnya pos 3 mulai kelihatan di kejauhan. Sebuah tanah lapang dikelilingi pohon cemara yang tinggi-tinggi. Ada bangku kayu tua di tengah. Syukurlah pos 3, men. Pos 3 gue sayang lo, mau gue peluk. Aruna langsung lari ke bangku tua, makhluk kayu reot itu lebay. Gila, dari tadi garing, dari tadi bercanda, sekarang takut. Lu yang bilang jangan noleh tadi kenapa, Sekar? Aruna ngelirik, Sekar diam, matanya kosong sebentar. Gue ngerasa ada yang ngeliatin dari semak itu, dari jalur kecil tadi, tapi bukan binatang. Sunyi, semua diam. Laras narik napas panjang. Udahlah, habis ini kita istirahat bentar, makan lanjut pos 4 biar cepat sampai camping ground. Aruna ngangguk duduk sambil nyalain kompor kecil buat masak air. Oke, break dulu, bikin kopi biar setan minggat gara-gara bau robusta. Semua ketawa kecil walau hati mereka mulai ngerasa sesuatu. Tempat itu makin dekat, dan mereka belum tahu kalau gerbang pertama sudah terbuka. Mereka duduk melingkar di pos 3. Aruna lagi serius ngaduk-ngaduk kopi saset di gelas kecil sambil nyengir lebar. Akhirnya kopi gunung pertama gue. Nih buat Jin Gunung Lawu. Ngopi dulu bang. Ledek Aruna sambil pura-pura naikin gelas ke arah hutan. Laras langsung nyeletuk sambil nyolek lengan Aruna. Beko, dibilang jangan ngelawak gitu di sini. Lo mau diundang beneran sama pasar itu? Laras, santai lah. Masa setan hobi ngopi sih? Sekar diam, matanya sesekali ngelirik jalur kecil yang tadi mereka lewatin. Lo kira semua yang ada di sini gak denger ya? Rania duduk selonjoran, ngelus lutut yang pegal. Gue juga ngerasa tempat ini kayak lebih berat udaranya, lebih dingin, padahal matahari masih tinggi. Tiba-tiba samar-samar kayak suara lonceng kecil dari arah hutan, lembut banget, sekilas. Semua langsung freeze, suara tawa hilang seketika. Aruna, sumpah itu suara apaan? Gue tahu, gue kira cuma angin doang. Sekar nyenggol bau Laras. Ras, tadi di basecamp penjaganya bilang kan kalau dengar suara pasar jangan ditangkepin. Laras nutup termos air pelan-pelan, suaranya hampir bisik. Iya, gue inget banget. Kalau dengar suara pasar, gamelan, rame orang, abaikan aja. Katanya gitu. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dari arah jalur kecil yang mereka tinggalkan tadi. Rania nutup telinga. Sial, ini kenapa makin kedengeran sih? Udah, diam dulu semua. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang nyeletuk, please. Aruna diam, mulutnya rapat, matanya ngelirik ke sekeliling. Angin tiba-tiba berhenti, daun-daun cemara tidak bergerak. Tiba-tiba dari jalur kecil itu terdengar suara samar. Kak, sini murah kak, 1000 aja murah kak. Suara cewek pelan halus, tapi gak ada satupun sosok manusia di sana. Anjing, kita harus cepat-cepat cabut dari sini. Ini udah mulai gak benar. Aruna nelan ludah, tangannya gemetar halus. Sekar bangkit berdiri, matanya panik. Gue bilang juga apa tadi, jangan bercanda soal pasar. Sekarang mereka dengar. Kita kemah dulu di camping ground, jangan nekat muncak malam ini. Gue ngerasa gak enak banget. Bisik Rania. Laras buru-buru ngemas sisa air panas dan peralatan masak. Udah, jalan sekarang sebelum ada yang manggil lebih keras. Suara lonceng makin nyaring. Sekilas kayak ada bayangan hitam berdiri di balik pepohonan di jalur kecil itu, diam, tidak bergerak. Mereka semua lari pelan, nahan napas melewati jalur utama sambil nunduk mata ke tanah. Gak ada yang berani noleh ke arah suara itu. Samar di kejauhan terdengar suara gamelan pelan dan tawa kecil, tipis melayang di antara angin sore gunung. Pasar itu mulai buka dan mereka sudah diundang. Udara makin dingin waktu mereka sampai di pos 4. Langit udah mulai gelap kebiruan, matahari tinggal sepotong di ufuk barat.
Syukurlah pas 4 akhirnya nyampe juga. Rania nyeletok sambil ngelempar karirnya ke tanah lapang, napasnya ngos-ngosan. Lihat lapangannya lebar nih, cocok buat ngecamp. Kita buka tenda di sini aja ya, tanya Laras sambil nyapu pandangan ke sekitar. Sekar diam, pandangannya tidak lepas dari deretan pepohonan tinggi yang melingkari pos ini. Rasanya seolah dari balik pohon ada yang lagi mantau mereka. Terserah, yang penting jangan deket jalur kecil aneh-aneh ya. Tenang woi, aman di sini nih, banyak bekas sapi unggun. Berarti pendaki lain juga suka camp di sini. Mereka mulai pasang tenda rame-rame. Aruna semangat nyusun pasak. Laras sibuk kencengin tali, Sekar bantu pasang matras. Suasana lumayan cair lagi. Meski hati mereka semua masih kebayang suara gamelan aneh tadi di pos 3. Besok puncak jam berapa nih? Tanya Rania sambil rebahan di matras. Jam 3 subuh lah, biar dapat sunrise puncak Lawu. Udah tradisi tuh. Aruna cengengesan. Asal jangan dapat sunrise dari pasar aja. Sekar langsung ngibrit dari dalam tenda, nutup mulut Aruna pakai tangan. Gila ya lo, udah dibilang jangan nyeplos gitu lagi. Ya elah Sekar, bercanda doang. Terserah lo, kalau malam ini lo mimpi jual keris sama kuntilanak, gak akan ikut tanggung jawab. Malam turun pelan, angin lawu mulai berbisik lembut, udara makin dingin. Samar di kejauhan terdengar suara. Aruna mengodak dari tenda. Suara lonceng lagi gak sih? Semuanya langsung diam, nahan napas. Sekar langsung keluar setengah badan dari tenda, matanya nyari-nyari arah suara. Gak ada apa-apa kan? Bisik Laras pelan, tiba-tiba kayak suara benda kecil dilempar ke arah flysheet tenda mereka. Sekar langsung melotot. Apa tuh? Aruna nyalain senter, nyorot ke atap tenda. Ada beberapa biji kopi kering jatuh di situ. Lu bawa biji kopi gitu nak? Enggak, gue bawa yang saset semua. Siapa yang buang ini dari luar? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tapi aroma kopi seringai tipis menyebar di sekitar tenda mereka. Gamelan kecil mulai terdengar pelan samar. Murah kak, 1000 aja kak. Tahan nafas, jangan ada yang jawab, jangan ada yang buka mulut. Bisik Sekar keras sambil menutup mulut Aruna pakai tangan. Aruna nahan deg-degan, tangannya gemetar, suara-suara itu makin jelas. Gelas kopi Aruna tiba-tiba bergetar pelan di tanah. Gak mau keluar bentar pipis. Lu gila ya? Jangan keluar sendiri, tahan dulu. Tiba-tiba suara lain nyelinap dari balik pepohonan. Laras, ini Laras, nenek bawain selendang baru buat kamu. Laras membeku, itu suara almarhumah neneknya. Matanya langsung berkaca-kaca. Jangan dengerin Laras. Laras sayang, ambilnya cuma buat kamu. Stop, gue gak mau denger. Tenda goyang pelan, angin masuk dari sela-sela aroma pasar, kain basah dupa mulai kerasa. Semua ketakutan, diam, tidak ada yang berani keluar. Tiba-tiba dari luar tenda ada suara langkah kaki. Lambat berat muterin tenda mereka kayak ada yang jalan keliling. Sekar pegang senter, menyalakannya, sorot keluar dari celah tenda kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara gamelan, tawa tipis masih mengembang di udara. Besok kita turun, mau gak mau kita harus turun. Bisik Rania, wajahnya pucat pasi, tidak ada yang menjawab. Karena semua sadar pasar itu sudah buka malam ini, dan mereka udah melihat gerbangnya. Pagi itu kabut turun tebal. Aruna bangun duluan, matanya berat, pundaknya pegal. Dia keluar tenda sambil merangkul jaket. Dingin banget. Sekar menyusul keluar, membawa gelas kecil untuk masak air. Malam tadi pada dengar juga kan suara itu? Aruna diam tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya cukup bilang iya. Laras keluar tenda, rambutnya acak-acakan. Gak mimpi aneh ketemu nenek di pasar. Katanya nyariin gue buat beliin kain baru. Semua saling pandang, tidak ada yang berani nimpali. Udahlah, udah pagi juga, kita muncak habisin jalur ini, terus langsung turun ya.
Setelah sarapan seadanya mereka lanjut jalan. Jalur semakin menanjak, kabut semakin tebal meski sudah jam 9. Ini pas 5 kan? Iya pas 5 Cemoro Kandang. Abis ini pas 6 terus puncak. Tapi rasa aneh mulai muncul. Jalur sini kok aneh ya, kayak lebar banget. Gumo Merania memang jalurnya melebar kayak jalan setapak kampung. Bukan jalur sempit khas gunung. Di sisi kanan kiri ada tiang-tiang kayu seperti gapura kecil dan bendera lusuh warna merah pudar. Sejak kapan ada gapura gini di Lawu? Lah, kok ada tulisan di situ? Ada ukiran aksara Jawa kuno di sana, samar tapi masih bisa dibaca. Selamat datang tamu pasar. 4 cewek itu diam, merinding. Jangan-jangan ini pasar setan yang kata orang-orang itu. Aduh, kan kita lewat jalur resmi, masa nyasar gini? Mereka lanjut jalan makin dalam. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara ribut ramai. Kayak ada orang ramai ya, suara pasar. Mereka saling pandang ragu. Kabut pelan-pelan buyar dan di depan mata mereka terbuka jalan besar. Tanah lempung coklat kemerahan. Di kiri kanan jalan ada kios-kios kayu tua, penuh kain, keris, wayang, topeng-topeng tua bergantung. Puluhan bahkan ratusan sosok aneh manusia bertopeng berkain lusuh berdiri di balik kios. Pasar beneran? Bisik Sekar gemetar. Bahasa yang mereka dengar bahasa Jawa kuno, aneh asing di telinga. Sugeng rawuh para tamu ayu. Ajeng pados nopo? Ada pedagang yang menyodorkan kain batik gelap, ada yang bawa kendi emas, kalung giok, wayang kulit yang bergerak-gerak sendiri. Balik sekarang, jerit Rania panik. Tapi waktu mereka mau balik, jalur di belakang hilang. Yang ada cuma pasar sepanjang mata memandang. Kita nggak di gunung lagi. Lihat langitnya bukan biru tapi ungu. Langit di atas pasar ini gelap ungu tua, seperti senja yang tidak pernah selesai. Udara bau dupa, bau bunga layu. Kita masuk pasar setan beneran. Tiba-tiba dari dalam kios keluar sosok tinggi besar memakai topeng kayu berukir, membawa lonceng perak. Mau cari apa para tamu? Di pasar ini semua bisa dibeli asal berani bayar harganya. 4 gadis itu nunduk, lemas bingung mau lari kemana. Pasar itu tidak berujung dan mereka sudah masuk terlalu dalam. Rania, kita udah nyasar kan? Rania diam, matanya lurus menatap pasar besar yang entah kenapa tiba-tiba ada di hadapan mereka setelah melewati pos 6. Pasar itu terlalu hidup untuk sebuah legenda. Kabut mengalir rendah di sela kaki mereka, aroma dupa dan bunga kenanga yang menyusul pelan lewat udara. Di kiri kanan, kios-kios kayu tua berderet rapi seperti lorong panjang tak berujung. Para pedagang tidak ada yang manusia biasa. Ada yang tinggi kurus berbalut kain abu kelabu. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu Jawa kuno, diukir motif parang rusak. Ada pula sosok wanita rambut terurai panjang hingga tanah, mengenakan kebaya merah darah, memandang mereka dari jauh, diam tak bergerak. 1-2 sosok aneh melintas, menyeret kaki, menenteng buntalan kain, matanya kosong. Dari dalam kios terdengar suara berbisik halus dalam bahasa Jawa halus kuno. Sugeng rawuh para tamu ayu. Ajeng patos nopo? Aruna langsung mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Jangan dijawab, gak pernah dengar, jangan pernah jawab pertanyaan mereka. Jangan. Udah, kita balik aja, cari jalur turun, jalan cepet. Mereka berempat putar badan dan jantung mereka serasa berhenti. Jalur yang tadi mereka lewati hilang. Hanya deretan kios tua berdiri di belakang mereka. Lorong pasar gelap berkabut tanpa ujung. Tidak mungkin, jalur tadi mana? Dari kejauhan muncul makhluk tinggi berbalut jubah hitam, topeng kayu tua Majapahit menutupi wajahnya. Di lehernya tergantung lonceng perak kecil yang berbunyi tiap dia melangkah.
Mereka terpaku makhluk itu melangkah pelan mendekat. Loncengnya berbunyi pelan menyayat udara. Aku siapkan barang istimewa belum pernah dijual di pasar ini. 4 gadis itu saling pandang, tidak ada yang berani bergerak. Laras berbisik panik. Rania, please jalan, ayo mundur pelan. Tapi makhluk itu mengangkat tangan panjang kurusnya dari balik jubah hitam. Sesuatu perlahan keluar. Sebuah cermin bundar kecil, bingkai emas kusam. Di permukaannya tampak bayangan wajah Sekar tersenyum. Mereka semua terdiam ngeri. Duh, kamu cari apa? Cinta, bahagia, cantik bisa dibeli. Tidak usah dijawab, diam aja Sekar. Bisik Laras setengah mati menahan panik, tapi makhluk itu makin dekat. Cermin diangkat lebih tinggi. Apa kau ingin dicintai? Sekar menahan napas, wajahnya pucat, tangannya tanpa sadar terangkat setengah menggapai cermin itu. Sekar, jangan. Suara pasar langsung hening. Semua makhluk di pasar itu berhenti bergerak, bahkan kabut terasa membeku. Seketika makhluk-makhluk di kios melirik serempak ke arah mereka. Puluhan pasang mata kosong mengawasi. Pedagang bertopeng itu tertawa pelan, rendah, getir. Kalau mau harus ada harganya, Duk. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari belakang kios. Sosok kecil melompat keluar, anak kecil berambut panjang, matanya hitam kelam. Menatap Sekar sambil senyum. Lucu, enak dipangan, isok ganti boneka. Sekar mundur, napasnya tercekat. Laras menarik tangannya cepat. Tidak ada yang dijual, tidak ada. Jerit Rania. Lonceng pedagang itu berbunyi nyaring, menggema di seluruh pasar. Dan dari dalam kios makhluk-makhluk lain mulai keluar satu demi satu, penuh mengelilingi lorong itu. Kalian masuk pasar ini harus bayar harganya. Aduh, kita gak bakal bisa keluar hidup-hidup kalau gini. Aruna meremas kantong kecil berisi bunga melati dari saku ranselnya. Kembang-kembang melati orang tua di basecamp bilang, kasih kita jalan pulang. Tapi jalan pulang tidak ada, kecuali mungkin mereka harus membeli jalur keluar, dan untuk itu harus ada yang dikorbankan. Langkah mereka terhenti di ujung pasar. Di sana ada sebuah lorong sempit gelap. Aneh, lorong ini tidak seramai kios lain. Tidak ada pedagang, hanya dinding bambu tua. Digantungi janur kuning yang sudah berubah warna kehitaman. Di atas pintu lorong tertera aksara Jawa kuno yang samar ditulis pakai arang. Siapa yang masuk harus berani, keluar belum tentu. Astaga, ini apa lagi? Ini seperti peringatan jangan sembarangan masuk. Rania menengok ke kanan kiri. Suara para pedagang makin mendekat, makin bising. Bayangan mereka berkerumun di belakang, membentuk dinding hitam pekat yang menutup semua jalan lain. Mereka menutup semua jalur keluar. Kita cuma bisa lewat sini atau kita beli. Laras gemetar menatap ke lorong gelap itu. Tapi kalau ini jalan keluar beneran? Iya, tapi kalau ini jebakan gimana? Gue rasa ini satu-satunya cara. Mau tunggu diseret mereka atau dicincang kayak yang di cerita urban legend. Hening sejenak, kemudian Sekar melangkah duluan. Udah, gue jalan dulu. Lu semua ikut atau enggak terserah. Astaga, Sekar, jangan gila. Sekar sudah masuk ke lorong. Tubuhnya perlahan menghilang ke balik kabut tipis di dalamnya. Laras, ayo. Dengan gemetar mereka bertiga menyusul masuk ke dalam lorong sing larang. Di dalam lorong, udara berubah dingin, bau anyir bercampur wangi melati tua memenuhi hidung. Tanah di bawah kaki lembek seperti menginjak lumpur. Dinding bambu di kiri kanan dipenuhi ukiran wajah-wajah menyeramkan seperti wayang rusak. Matanya bolong, mulutnya menganga. Sekar berjalan paling depan, lampu senter HP-nya meredup sendiri. Loh, baterai gue full dari tadi. Semua handphone mati. Gumam Laras melihat layarnya yang hitam pekat. Dari kejauhan terdengar suara halus seliri seperti kidung Jawa kuno. Rania langsung meremas jaketnya. Ya Tuhan, jangan nyanyi dong, asli gue takut.
Langkah mereka berat, tanah makin dalam, makin lama makin basah. Ini kok kayak ada pintu di ujung? Benar, di depan mereka berdiri pintu gerbang kayu raksasa. Dihiasi ukiran relief Majapahit. Di tengah pintu ada sebuah lubang seperti celah untuk mata. Tiba-tiba dari dalam lubang itu muncul sepasang mata merah menyala. Siapa yang masuk sini harus meninggalkan satu hal. Tinggalin apa? Kenangan, tubuh atau hati. Maksudnya kita harus ngorbanin salah satu? Pilih. Kalau tidak bisa keluar. Gila, gue gak mau ngorbanin apapun. Gue mau balik normal. Itulah jalan pasar Lawu, semua ada harganya. Sumpah kita pilih atau mati di sini. Kenangan gue, ambil aja, gue rela, asalkan bisa keluar dari sini. Seketika pintu gerbang kayu terbuka pelan, mengeluarkan cahaya kemerahan. Tapi apa yang terjadi setelah itu belum tentu jalan keluar. Dari balik gerbang samar-samar ada siluet bangunan lain, pasar lain, lebih luas, lebih ramai, lebih mencekam. Pasar lapis 2, pasar sing ilang, pasar bagi mereka yang tersesat 2 kali. Ya ampun, bukan jalan keluar. Jerit Aruna. Terlambat, mereka sudah melangkah masuk. Pasar Lawu baru saja menunjukkan wajah aslinya. Langkah mereka terhenti lagi. Pasar baru yang muncul di balik gerbang bukan seperti pasar sebelumnya. Di sini langit berubah warna keunguan, berkabut tebal dengan kilatan cahaya merah samar. Udara di sekitarnya dingin, menusuk tulang seperti bukan dunia manusia lagi. Di kanan kiri jalan berdiri kios-kios aneh terbuat dari kayu lapuk dan anyaman bambu tua. Di atas kios itu bergelantungan lentera kuning redup dengan cahaya seperti lilin yang nyala mati. Para pedagangnya, mereka bukan manusia. Tinggi, kurus, berkepala besar dengan wajah ditutupi topeng wayang Jawa yang retak-retak. Dari celah topengnya keluar asap tipis dan bau sangit. Astaga, ini apa lagi? Gue kira setelah gerbang tadi kita bisa balik, tapi malah masuk pasar lain. Pasar lapis 2, mungkin ini pasar sing ilang kayak di legenda. Mereka berjalan pelan, suara kidung Jawa makin keras. Kali ini bukan cuma suara, tapi ada bayangan wayang-wayang raksasa di langit, menari pelan di balik kabut ungu. Lihat tuh. Aruna menunjuk salah satu kios. Di situ ada seorang makhluk berjubah abu-abu duduk di depannya tergeletak sesuatu. Sesosok manusia, matanya kosong, badannya kaku. Tangannya memegang sebuah kantong kecil dari daun kelapa. Di dalamnya berisi sesuatu yang bergerak-gerak pelan. Dia manusia beneran. Bisik Rania panik. Sang pedagang menyeringnya pelan, lalu menatap ke arah mereka. Tuku apa, Cahayu? Yang hilang bisa kembali, yang mati bisa hidup. Semua ada harganya. Gila, mereka bisa jual apapun, bahkan kenangan jiwa atau nyawa. Tiba-tiba salah satu pintu kios terbuka keras. Seorang wanita berambut panjang, rambutnya menyentuh tanah, wajahnya pucat kelabu muncul dari dalam. Matanya kosong, mulutnya terbuka setengah, dan di tangannya menggenggam seeka janur kuning basah. Tetesan air hitam menetes dari ujungnya. Rania, itu lihat di belakang. Di belakang wanita itu berdiri sebuah gerobak bambu yang ditarik 2 makhluk hitam kerdil berkaki 4 di dalam gerobak. Penuh kepala manusia. Matanya pun masih bergerak-gerak, mulutnya berbisik dalam bahasa Jawa halus. Gila, kita harus pergi. Mereka berlari. Jalan pasar seolah tidak ada ujung. Setiap belokan muncul kios baru. Makin aneh, makin gelap. Laras terhenti, matanya terbelalak. Di depan ada cermin besar tergantung di antara 2 tiang bambu. Tapi anehnya bayangan di cermin itu bukan mereka. Tampak 4 gadis di dalam cermin dengan wajah kosong. Mata hitam kelam, berdiri diam di tengah pasar setan.
mengenakan pakaian tradisional Jawa tua lengkap dengan sanggul. Wajah mereka pucat seperti mayat. Apa itu? Bayangan dalam cermin itu bergerak sendiri, tersenyum tipis, selalu angkat tangan, melambai pelan. Tiba-tiba sebuah suara berat bergema dari cermin. Selamat datang anak baru, waktumu belum habis. Cermin retak pelan. Di balik pecahan cermin muncul tangan-tangan hitam panjang mencoba meraih mereka. Mereka semua lari sekuat tenaga, napas tersengal, keringat dingin mengalir deras. Di ujung pasar, samar-samar terlihat pintu batu kecil. Ada cahaya biru redup di balik pintu itu. Itu jalan keluar. Tapi saat mereka mendekat, di depan pintu muncul sosok raksasa tinggi. Kepalanya seperti topeng wayang rusak, tubuhnya terbungkus kain kafan robek, matanya merah menyala. Kau bisa metu, regani turun dibayar. Jangan bilang satu dari kita harus dikorbanin. Hening, suara pasar makin keras, makin menyeramkan. Pasar sing hilang tidak mau mereka pergi tanpa bayaran. Guys, ke arah mana? Suara Aruna mendadak lirih, panik, semua berhenti. Laras celingukan, matanya melebar. Tadi di belakang gue, sumpah, dia masih bareng kita barusan kan? Rania ikut panik. Enggak, tadi dia pegang tangan gue pas gue lari. Gue rasa dia masih narik tas gue. Mereka berempat saling tatap, sekarang tinggal bertiga. Napas memburu, kabut makin tebal, lampu-lampu pasar redup satu persatu, menyisakan lorong gelap dan suara gemerisik dari balik kios. Sekar! Tiba-tiba dari arah lorong kiri terdengar suara Sekar. Guys, gue di sini, tolongin gue. Mereka refleks menoleh ke arah suara itu, tapi aneh, suara Sekar datang dari dua arah berbeda sekaligus. Satu dari kiri, satu dari kanan. Guys, ini jangan ke situ, gue yang asli di sini. Tolong gue di sini. Bajingan ini jebakan pasar. Laras gemetaran. Kita pilih mana? Aruna nekat lari ke kiri. Aruna, jangan. Tiba-tiba dari lorong kanan muncul bayangan Sekar berdiri sambil melambai pelan. Senyum kecil terukir di wajahnya, tapi ada yang janggal. Bayangannya tidak punya kaki, melayang. Seketika mereka mundur. Astaga, itu bukan Sekar. Sekar berteriak dari kiri lagi, lebih lemah, lebih seperti orang ketakutan. Gimana kalau dua-duanya palsu? Atau malah dua-duanya bukan Sekar sama sekali? Lalu suara berat mengalun di seluruh pasar. Si Cikutu hilang, si Cikutu kembali. Yang melanggar tidak bisa kembali. Seketika itu juga semua kios berguncang pelan. Dari balik kain kios keluar makhluk-makhluk kecil bermata merah, berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Rania memegang dada, napasnya sesak. Kalau kita milih suara yang salah, bisa saja kita semua hilang di sini. Suara langkah pelan terdengar makin dekat dari kiri lorong. Sosok Sekar muncul, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Gue beneran Sekar. Please percaya, jangan tinggalin gue. Aruna hampir melangkah, tapi Rania buru-buru naik ke lengan Aruna dan berbisik. Lihat, Sekar asli mana mungkin jalan pincang di kiri gitu. Kan yang cedera kaki kanannya. Gara-gara cedera pas di pos 4 kemarin, itu bukan dia. Aruna nahan napas. Sekar palsu di kiri langsung berhenti jalan, matanya melebar, tersenyum lebar, mulutnya sobek sampai pipi. Cerdas bocah anyar. Rania langsung narik Laras dan Aruna lari. Suara tawa aneh menggema di lorong pasar. Tapi tunggu, kalau yang itu palsu, Sekar asli mana? Sunyi lagi, lorong makin gelap, lampu-lampu padam satu persatu. Laras berbisik pelan. Mungkin Sekar udah diambil pasar ini atau dia belum ketemu. Tapi satu hal pasti, kita belum bisa keluar dari sini. Angin dingin bertiup di depan, samar-samar muncul gerbang bambu lain, lebih besar, penuh ukiran Jawa kuno. Tergantung di atas gerbang itu topeng wayang rusak, dan dari dalam samar-samar terdengar suara Sekar menangis pelan. Rania, Aruna, Laras, kalian dengar gak?
Bisik Aruna pelan, suaranya bergetar. Mereka bertiga berdiri kaku di depan gerbang bambu besar itu. Di atas gerbang tergantung topeng wayang rusak. Mata bolong, mulut sobek lebar seperti sedang senyum bengkok. Di balik gerbang itu, samar terdengar suara Sekar menangis bercampur tawa kecil makhluk-makhluk pasar. Rania gigit bibir. Kita nggak punya pilihan lain. Sekar bisa aja masih hidup di dalam atau meninggal di situ. Gue nggak mau temen gue hilang gini doang. Kita harus cari dia. Laras narik lengan Aruna. Lu gila, kita udah ditipu barusan. Bisa aja itu pancingan biar kita masuk dan selesai. Tiba-tiba sebuah boneka wayang kayu jatuh dari langit pasar, tepat di depan kaki Laras. Di dadanya tertulis dengan darah, 3 masuk, 1 keluar, 2 mati. Mereka bertiga saling tatap, napas sesak. Gimana kalau kita nggak ikutin aturan pasar? Di balik gerbang muncul suara berat, suara pria tua berbahasa Jawa. Sing kelanggar jadi dagangan di sini mati. Tiba-tiba gerbang terbuka sendiri, kabut hitam menyelimuti jalur di dalam. Jalan pasar makin sempit. Dari balik kios bermunculan makhluk-makhluk pasar. Manusia setengah wayang, wajahnya retak, tangannya kayu, jalannya melayang. Satu makhluk besar tingginya 2 meter, wajahnya topeng rusak mendekat perlahan. Di tangannya tergantung parang besar berkarat. Anjir, dia nyari tumbal. Gue itu minta Allah yang bicara soal mati keluar sini. Gue kepleset. Lidah gue cuma bilang mati lu barusan. Gue gak serius. Makhluk itu melangkah cepat. Mereka lari lewat lorong pasar gelap itu. Makhluk wayang itu mengejar, langkahnya berat. Parang besarnya nyeret di lantai kayu. Suara gesekannya bikin telinga sakit. Cepetan aja. Tiba-tiba Aruna terjatuh, kakinya nyangkut di jaring anyaman bambu di lantai pasar. Tinggalin gue. Enggak. Rania balik badan narik tangan Aruna, tapi suara berat makin dekat. 1 harus mati. Makhluk itu mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Aruna nutup mata. Tiba-tiba suara besar terdengar. Sesuatu melayang dari kegelapan. Benda berat menghantam makhluk wayang itu sampai terpental ke belakang. Dari balik bayangan muncul sosok Sekar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Gue mau jalan lain. Kalian harus ikuti gue sebelum pasar ini nelen kita semua. Sekar itu beneran lu? Sekar menoleh pelan, matanya masih kosong tapi bibirnya menggumam. Jangan bicara mati lagi, kalau tidak semua akan hilang. Semua jadi dagangan pasar ini. Semenjak kapan Sekar bisa bahasa Jawa, anjir? Mak bapaknya bukan orang Jawa deh. Makhluk wayang itu bangkit lagi, lebih marah. Di belakangnya muncul 2 makhluk lain lebih kecil memegang pisau, berjalan cepat ke arah mereka. Mereka lari lagi, makin dalam ke pasar. Suara dagangan, bisikan dalam bahasa Jawa, tawa makhluk-makhluk wayang, bau dupa gosong memenuhi hidung mereka. Dan di ujung lorong samar-samar muncul gerbang bambu lain. Gerbang keluar, atau justru pintu terakhir di dalam alam pasar selamanya. Sekar melangkah duluan, bayangannya melangkah sebentar, kakinya tidak menyentuh tanah. Rania gemetar. Gue yakin itu bukan Sekar, bukan dia. Di pasar setan kadang teman lu bisa bukan lagi teman lu. Gerbang itu semakin dekat dan pilihan makin sempit. Langkah mereka berat, napasnya ngos-ngosan. Pasar seakan tidak pernah ada ujungnya. Lorong semakin sempit, makin sesak, dan semakin penuh bayangan samar yang mengintai dari kegelapan. Aruna menyeka peluhnya. Gue capek banget, kenapa pasar ini gak kelar-kelar sih? Guys, coba mikir deh. Dari tadi boneka wayang yang jatuh itu pesannya aneh banget. Aruna menoleh. Yang tadi jatuh di depan kaki lo, 3 melepuh, 1 metu, loro sedo. 3 masuk, 1 keluar, 2 mati. Padahal kita berempat.
Seketika hening menyelimuti mereka. Aruna melirik ke Sekar yang berdiri tidak jauh di depan membelakangi mereka. Sosoknya tetap, tapi anehnya sejak tadi tidak ada satupun dari mereka menyentuh Sekar. Dia hanya jalan paling depan, diam, tidak menoleh, tidak pernah mengeluh lelah seperti yang lain. Aruna berbisik, "Lo sadar gak? Dia jalan terus dari tadi. Kakinya gak pernah goyah, bahkan napasnya tidak pernah kedengaran. Sekar, lo oke?" Rania mulai menahan gentar. Sekar terhenti tapi tidak menoleh. Suaranya keluar pelan, datar dan terasa asing. "Gue cuma pengen keluar dari tempat ini." Laras maju setengah langkah. "Sekar, lo inget gak tadi sempat hilang? Kita nyari lo dan tiba-tiba lo balik. Kayak tahu jalan banget." Sekar menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, kulitnya retak seperti topeng wayang tua. "Astaga, itu bukan Sekar!" Sekar atau apapun itu berjalan pelan ke arah mereka. Suaranya makin dalam. Lidahnya kaku, kata-kata meluncur dalam bahasa Jawa halus. "Sekar sudah hilang, aku hanyalah wadah. Aku harus menunjukkan jalan keluar atau kalian semua mati." Gue tahu ini kedengaran gila, tapi itu benar-benar bukan dia. Aruna panik, Laras histeris. Tadi waktu kita bilang mati, dia yang paling ketakutan, bukan karena takut kehilangan kita, tapi karena dia tahu dia udah bukan bagian dari kita lagi. Wayang lain muncul dari langit-langit, dari selah kias mengelilingi mereka pelan. Semua menunduk menunggu keputusan. Satu di antaranya berdiri di belakang Sekar dengan suara berat. "Siji mlebu, siji metu, loro sedo." Sekar atau sosok itu berhenti. Tangannya gemetar, lalu pelan dia membalik badan dan jalan mundur semakin menjauh dari mereka. "Jalan keluar tinggal satu, tapi bayarannya tetap 2 sedo." Rania menggenggam tangan Aruna. "Kita nggak bisa percaya dia, kita harus cari jalan lain." "Tunggu, kalau cuma satu yang bisa keluar, artinya kita harus tinggalin 2 orang atau..." Laras tidak melanjutkan, sunyi menelan mereka sampai akhirnya Sekar menggumam. "Aturan pasar tidak bisa dibantah, tapi kalian masih bisa ngebelok nasib." "Apa maksud lu?" Sekar menatap mereka untuk pertama kalinya. Matanya seperti Sekar, benar-benar Sekar. 1 detik, 2 detik, lalu dia senyum getir. "Kalau gue yang mati, kalian bisa selamat." "Enggak, lu belum mati kan?" Sekar diam, matanya basah, tapi air matanya bukan air mata biasa, melainkan cairan hitam pekat. "Setengah gue masih hidup, tapi makin lama pasar ini narikin gue dalam. Kalau kalian nekat bawa gue keluar, kalian semua ikut jadi dagangan. Jadi apa kita harus biarin lu di sini?" Sekar hanya mengangguk pelan. "Pasar ini hanya mengizinkan 1 orang keluar, tapi 3 orang bisa. Asal 1 dari kalian ninggalin sisi manusianya." "Maksud lu?" Sekar pelan berjalan ke arah lorong yang makin gelap. Di sana samar muncul papan bertuliskan, "Jalan keluar tidak bisa kembali, tapi harus dengan pengorbanan." Sekar menoleh lagi terakhir kalinya. "Kalian harus pilih siapa yang akan jadi bagian dari pasar ini." Dan sosoknya mulai pudar, berubah jadi siluet, lalu lenyap di antara bayangan wayang. Laras, Rania, dan Aruna saling tatap. Dunia di sekitar mereka makin sempit, makin gelap, makin penuh bisikan. Dan 1 boneka wayang jatuh lagi. Kali ini tidak bertuliskan apapun, tapi di tangannya tergenggam potret mereka bertiga. Dengan bayangan hitam besar di belakang mereka, keheningan menggantung di udara. Udara lembab yang menusuk sampai tulang belakang. Rania, Aruna, dan Laras berdiri mematung menatap kosong ke arah lorong gelap tempat Sekar menghilang barusan. Satu demi satu suara bisikan mulai berdengung lagi dari segala penjuru pasar. Samar, lirih seperti doa arwah yang terjebak. Suara Laras pecah pelan. "Gue gak mau keluar sendirian. Kalau harus ada yang jadi korban, gue mending di sini sama kalian.
Rania menghela napas panjang, matanya berkaca. Kita udah kejebak terlalu jauh. Mau pulang pun kayaknya gak bakal bisa normal lagi. Aruna menatap kosong ke arah tangan wayang tua yang menggenggam foto mereka tadi. Kita udah milih dari awal buat masuk jalur ini kan. Kita yang ngomong sembarangan, ketawa-ketawa ngeremehin cerita orang lokal. Ini harga yang harus kita bayar. Tapi Sekar dia masih ada meski cuma setengah hidup. Gue mau dia balik. Gue gak peduli walau cuma sebentar, asal kita berempat benar-benar bareng lagi. Diam sunyi pasar itu menunggu jawaban mereka. Rania maju setapak, mendongak ke langit gelap yang tidak berbintang. Kami rela jadi dagangan kalian biar Sekar pulang. Biar dia balik utuh meski cuma sebentar. Seketika tanah bergetar pelan. Di lorong utama pasar itu siluet Sekar muncul perlahan. Tubuhnya menggantung setengah melayang-layang kembali bening. Bukan lagi kosong melainkan penuh air mata. Kenapa kalian gila? Gue gak pantas, gue udah mati. Udah milik pasar ini. Aruna melangkah pelan menatap Sekar dalam-dalam, bibirnya tersenyum getir. Gue gak peduli lu balik cuma 5 menit pun gue mau. Gue mau lihat lu senyum normal lagi meski abis itu gue diseret ke neraka ini. Laras dan Rania ikut melangkah membentuk lingkaran kecil memeluk Sekar yang mulai terseduh. Dan kemudian asap hitam tebal menyembur dari tanah. Dari balik asap itu muncul sosok-sosok berjubah hitam lusuh, bertudung rapat, wajahnya kosong seperti topeng kayu retak. Mereka melangkah pelan ke arah tempat gadis itu. Di tangan mereka rantai panjang berwarna emas kusam berderak pelan, membawa aroma gosong dan bau daging bakar. Kayaknya prosesnya udah dimulai. Laras bergidik. Salah satu makhluk berjubah menyentuh bahu Aruna. Cinta membuka pintu pasar. Lalu tubuh Aruna terangkat ke udara, terhempas ke atas meja batu besar yang dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno. Rantai melilit pergelangan tangan dan kakinya, menjerat kuat, tidak bisa bergerak. Dengan segala penjuru, makhluk-makhluk pasar itu mulai berkumpul. Pedagang dengan topeng wayang kayu, nenek tua bermata 3, lelaki gundul bertaring panjang, semua menatap Aruna. Aruna, gue minta maaf. Sekar berbisik gemetar. Salah satu makhluk besar bermata merah melangkah maju. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Gadis ini lidahnya kotor, suka bercanda sembrono. Ini hukumannya. Tangan makhluk itu mengangkat cambuk dari duri rotan panjang, berduri tajam seperti duri randu hutan. Sekali sabetan terdengar bunyi keras. Deritan Aruna menggema di pasar, darah menetes di batu hitam. Tubuhnya melengkung menahan sakit. Rania menjerit berusaha maju, tapi dua makhluk jubah hitam menahannya kuat. Udah, jangan sentuh dia lagi, teriak Laras histeris. Makhluk besar itu menatap dingin. Ini bukan siksaan, ini persiapan barang dagangan. Tubuhnya harus dibersihkan. Cambuk menghantam lagi. Aruna terisak keras, tapi di balik air mata dan luka dia menoleh ke arah Sekar, tersenyum paksa. Setidaknya kita bareng-bareng. Cukup, gue gantiin dia. Sekar jatuh berlutut. Makhluk berjubah menggeleng pelan. Aturan pasar sudah terkunci, tidak bisa diubah. Habisin giliran gue ya. Makhluk berjubah mengangguk. Setiap dosa, setiap mulut sembrono mendapat balasan. Rania menunduk, air mata jatuh diam-diam. Ternyata lawakan kita waktu itu jadi tiket buat diseret ke neraka pasar ini. Sekar menjerit lagi, berdiri gemetar. Gue yang salah, kenapa lu semua malah mau kayak gini? Sekar, lu balik, lo utuh buat gue itu cukup. Gue gak takut jadi dagangan, asal sebelum mati kita bisa ketawa lagi bareng lu kayak dulu. Sunyi. Lalu satu demi satu makhluk pasar melangkah maju.
Jeritan Aruna, jeritan Laras, Rania yang memeluk tubuh Aruna sambil menahan cambukan. Semuanya menyatu dengan bau darah, kemenyan dan anyir kematiannya makin pekat di udara. Sementara itu Sekar berdiri di tengah lorong pasar sendiri, menatap teman-temannya. Tubuhnya masih utuh, jiwanya masih utuh, tapi hatinya remuk seutuhnya. Dan pasar tertawa dalam bisikan gelapnya. Bau darah menggumpal pekat di udara. Lantai batu besar berwarna merah tua kering. Lengket menyerap daging dan nyawa. Di sekeliling pedagang tanpa wajah tersenyum lebar, menatap 4 gadis yang berdiri gemetar di altar hitam. Aruna, Laras, Sekar, Rania. Saatnya membayar hutang 4 masukannya 1 yang keluar. Bisik makhluk tinggi bertanduk, bahasanya halus, nada Jawa kuno mengalun di antara kabut. Pisau hitam melayang pelan menunjuk Aruna. Yang pertama kau. Aruna terdiam, tubuhnya gemetar, lututnya lemas, tapi dia menatap sahabat-sahabatnya, senyum lirih mereka. Gue duluan ya, jangan takut, nanti kita barengan lagi entah di mana. Suara cekikikan makhluk di sekeliling mereka memenuhi telinga. Pisau itu perlahan mengiris bahu Aruna. Darah menetes, jatuh di atas wayang kayu yang tergolek di lantai. Perlahan tubuhnya dipotong, sepotong demi sepotong. Tangan, kaki, leher, sampai hanya kepala Aruna yang tersisa, tersenyum lemah sebelum akhirnya hancur menjadi abu. 2. Laras mengangkat wajah menatap kosong. Gue ikut gak apa-apa asal Sekar bisa selamat, asal kita bisa bareng walau cuma di mimpi terakhir. Air mata Laras mengalir ketika pisau hitam itu menggores punggungnya, lalu lengan, lalu dada, satu demi satu hingga napas terakhirnya hanya bisikan. Sayang kalian, makasih udah jadi rumah gue. Laras pun hilang dalam kabut hitam, tinggal Sekar dan Rania. Sekar, sekarang kau. Sekar tersenyum getir, menatap Rania penuh luka. Maafin, salah gue maksa muncak, harusnya kita gak usah. Udah Sekar, gue maafin lu, jangan takut, nanti kita bareng-bareng lagi, gue janji. Pisau hitam mengiris Sekar perlahan, tubuhnya runtuh satu-satu. Darah hangat membasahi altar, mata Sekar terpejam dengan damai. Akhirnya hanya Rania tersisa. Sekarang yang terakhir. Tubuh Rania gemetar hebat, air mata jatuh deras, lututnya lemas. Udah cukup, jangan ambil gue mau pulang, gue mau hidup. Pisau menggores kakinya, sakit membakar menembus tulang. Darah membanjiri, Rania menjerit. Di potongan kedua lengannya kesadaran Rania terhempas. Gelap, sunyi, suara bip alat medis menggema samar. Rania terbangun kasar di ranjang putih. Nafas terengat, cahaya lampu menyilaukan matanya. Rania, ya Tuhan, kamu sadar? Seru suara asing yang melirik liar. Seorang pria berjas putih dokter berdiri di samping ranjang. Di belakangnya seorang wanita parubaya menangis memeluk tangan Rania. Nak sayang, kamu sadar juga ibu di sini. Ibu siapa? Ibu siapa? Ini mana Sekar, Aruna, Laras? Gue di lampu pasar setan, ibu siapa? Semua terdiam. Dokter menatap sang ibu, ekspresi mereka berubah muram. Rania, tenang. Kamu gak di gunung, kamu di RSJ Jakarta. Sudah 2 minggu kamu di sini, gak ada Sekar, Aruna, Laras. Bohong, gue lihat mereka. Gue ngerasain pasar setan itu pedagang darah, suara wayang jatuh yang tulisannya. Rania, kamu mengidap skizofrenia berat dan juga disosiatif identity disorder, DID. Semua itu ada di pikiran kamu, nah. Teman-teman kamu, Sekar, Aruna, Laras, mereka bagian dari dirimu.
Kepribadian pecah yang kamu ciptakan sendiri sejak kecil saat ayahmu meninggal di laut dulu. Enggak, mereka nyata. Kami muncak bareng, kita di pasar itu, kita. Tidak, Rania, kamu kabur dari rumah 2 minggu lalu. Polisi nemu kamu pingsan di pinggir jalan dekat stasiun Pasar Senen sendirian. Gemetar pegang boneka wayang kayu ini. Ibu menunjukkan boneka wayang kecil berdarah retak di dadanya, terukir aksara Jawa samar. Gue di lawu, gue lihat semua. Tidak ada perjalanan, Rania. Tidak ada gunung, tidak ada teman. Semua hanya di kepalamu. Tangis Rania percaya menatap boneka itu lalu ke sudut ruangan. Di sana berdiri samar sekar Aruna Laras tersenyum pilu. Dia mata mereka kosong. Kalian nyatakan, bisik Rania, tapi mereka memudar. Ditelan kabut tipis lampu ruangan berkedip samar. Wayang kayu itu jatuh dari tangannya dengan bunyi tek pelan seperti di pasar itu dulu. Dan Rania tahu pasar itu belum benar-benar pergi. Masih di sini, di dalam kepalanya selamanya. Di ruang pengawasan, dokter mencatat dengan pelan. Kasus Rania Prameswari. Diagnosis final: skizofrenia, paranoid type, disertai dissociative identity disorder (DID). Delusi menetap terkait Gunung Lawu dan figur wayang mistis Jawa. Prognosis buruk. Monitor CCTV memantulkan ruang kosong, namun di sudut kamera samar-samar 4 bayangan gadis berdiri menghadap ke arah lensa. Tersenyum. Sekian. Dan terima kasih buat Kailik yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.